masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyediaan pakan ternak di musim kemarau. Bagaimana penyediaan pakan ternak pada waktu musim kemarau? Kita yang pertama bisa melalui pemberian pakan dalam bentuk segar. Ini jika masih tersedia, karena biasanya di musim kemarau jika memang tidak tersedia lagi, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu pemanfaatan teknologi pengolahan dan konservasi. Teknologi ini biasanya memang mengharuskan kita bersiap pada waktu musim kemarau belum tiba, jadi baru bisa optimal. Kalau kita memanfaatkannya setelah sudah memasuki musim kemarau dan bahan pakan yang segar sudah tidak tersedia, tentu saja teknologi ini akan sulit bisa diterapkan. Musim kemarau telah tiba. Bagaimana untuk daerah yang kekurangan air? Kalau untuk daerah yang tidak kekurangan air atau beririgasi teknis, itu hijauan bisa tetap tumbuh sepanjang tahun. Jadi biasanya tidak ada masalah tentang pakan ini. Jadi biasanya teknologi pakan akan jarang bisa diterapkan di daerah seperti ini, karena mereka memang tidak pernah merasakan kekurangan pakan. Sementara untuk daerah yang kekeringan, yang kekurangan air saat musim kemarau tiba, di mana air sulit dicari, tentu akan juga kesulitan menyediakan pakan ternak dalam bentuk segar. Bagaimana antisipasi masalah ini? Masalah yang sama yang selalu terulang setiap tahun. Sebenarnya bisa diatasi tergantung dari keinginan ternak itu sendiri. Apakah akan menyelesaikannya dengan cara membeli dari daerah lain, yang selalu dilakukan setiap kali jika masalah kesulitan pakan terjadi, atau berusaha mengantisipasi dengan bersiap menghadapi musim kemarau dengan cara ini, mengawetkan atau menyediakan pakan awetan yang menggunakan bahan pakan segar yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi sebagian pakan segar diberikan saat sebelum musim kemarau, lalu ada juga bahan pakan yang disiapkan untuk diberikan nantinya pada saat musim kemarau tiba sebagai persediaan pakan. Nah, ini sebenarnya tergantung dari tekad dan kemauan dari peternak saja. Apakah merasa penting untuk menerapkan ini atau tidak, atau cukup dengan berusaha mencari di mana daerah yang ada kemudian membeli pakan dari daerah lain seperti itu, atau mau berusaha menyediakan dari daerah sendiri dengan cara pengawetan. Makanya butuh ketekunan, tekad kuat dan kemauan untuk menerapkan ini. Apa mau berusaha payah menerapkan, atau lebih suka berusaha payah mencari pakan pada saat musim kemarau? Itu adalah keputusan yang harus diambil oleh peternak. Karena teknologi pakan ini hanya sebagai salah satu solusi saja. Salah satu, artinya tidak wajib juga dilakukan, tapi ini biasanya diterapkan oleh negara-negara 4 musim, di mana pada waktu musim salju, musim dingin tidak ada pakan sama sekali, mereka mau tidak mau harus menerapkan ini, kecuali pakannya tidak bisa tersedia saat musim dingin. Sementara di negara kita yang tropis memang masih dimungkinkan untuk mencari pakan di saat musim kemarau. Nah, sehingga ini merupakan pilihan apakah mau menerapkan atau tidak. Tapi jika memang mau menerapkan, maka butuh ketekunan, tekad kuat dan kemauan, ya. Dan setelah itu juga wajib diikuti dengan menerapkan manajemen pemberian pakan yang benar untuk hasil yang maksimal. Kenapa saya ungkapkan seperti ini? Karena memang ya, kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa sebaik apapun kualitas pakan ternak yang diberikan, jika salah dalam pemberian, baik cara atau metodenya, jumlah, kombinasinya, ya, perlu dikombinasi atau tidak, maupun frekuensi pemberian, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, apalagi pakan awetan yang memang kualitasnya tidak akan semaksimal pakan segar. Pakan yang kualitas sudah baik pun, jika manajemen pemberiannya tidak baik, juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kalaupun
cara pemberian sudah baik, pakannya sudah baik, tapi mungkin manajemen lainnya tidak baik, manajemen perkandangannya dan sebagainya tidak saling mendukung, juga hasilnya tidak akan maksimal. Karena pakan hanya salah satu bagian saja dari keseluruhan sistem ya pemeliharaan, sistem manajemen ini. Jadi semuanya seharusnya harus dikombinasikan seimbang, akan menghasilkan hasil yang optimal. Tidak bisa hanya salah satu saja yang dioptimalkan, yang lainnya tidak. Janganlah kita sebagai peternak itu seperti filosofi gula dengan kopi atau kopi dengan gula. Ya, jika kopi enak karena gula diberi dengan takaran yang pas, maka yang dipuji itu hanya kopinya saja. Kopinya enak, manis. Gula tidak dipuji, padahal dia punya andil di situ. Lalu kalau kopinya kurang manis, lagi-lagi yang disalahkan gulanya kurang. Padahal yang memberi gula itu yang salah kan, gula karena memberi gulanya terlalu sedikit sehingga kurang manis. Bagaimana? Keduanya, kopi dan gula itu harus seimbang. Itulah kuncinya untuk kopi yang mantap. Nih lihat, yang dipuji kopi lagi kan, tidak ada gula yang mantap, tapi kopi yang mantap. Ya, jangan sampai seperti ini. Jika ada yang penasaran ya, jika ada yang belum pernah baca versi lengkapnya ya, filosofi kopi dan gula. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sehingga rasa kopi terasa pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis. Jika takaran kopi dan gulanya sudah seimbang, balance, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata kopinya mantap. Ini kemana gula yang punya andil buat rasa kopi jadi mantap? Kenapa tidak ikut dipuji juga? Kita melupakan peran dari setiap bagian yang ikut andil ya, karena keduanya itu berperan sama pentingnya. Jadi keseimbangan itu adalah kata kuncinya. Janganlah kita menyalahkan salah satu faktor, mengabaikan salah satu faktor, apapun itu, baik kopinya yang diabaikan atau gulanya sama saja. Karena kalau gula saja tanpa kopi, ya sama aja kita cuma minum air gula, gak ada rasa kopinya. Tapi kalau kopi saja tanpa gula, jika suka kopi manis, ya tidak akan terasa manis, pasti kopinya akan pahit. Nah, kalau memang menginginkan kopi yang enak, berselera, yang sedang-sedang tadi, yang balance tadi, ya mestinya dua-duanya harus ada dalam takaran yang pas sesuai selera kita. Apakah ingin yang kopinya banyak atau gulanya yang banyak, kan itu selera. Tapi intinya dua-duanya harus diramu sedemikian rupa ya, sehingga menghasilkan kombinasi yang sesuai atau sempurna menurut cita rasa yang kita inginkan ya. Kalau pada bidang peternakan, kita kalau pelihara sapi pasti ingin sapinya gemuk-gemuk ya. Mestinya salah satu faktor adalah pakan berkualitas baik. Sekarang sapi sudah diberi pakan kualitas baik, kemudian manajemennya juga baik. Nah, lucunya pakan tidak dianggap punya andil di sini ya. Yang dipuji itu hanya manajemen saja. Anda hanya melihat manajemennya, wah ini karena cara pemeliharaannya sudah baik, peternak yang beri makan hebat dan lain-lain. Pakan yang prioritas itu tidak ikut dipuji, padahal ini dia ikut andil. Ini jangan sampai seperti ini. Kalau sapi kurus-kurus karena manajemen cara pemeliharaan, cara pemberian pakannya kurang baik, padahal jelas-jelas pakannya sudah berkualitas baik, maka jangan sampai yang disalahkan itu pakannya lagi ya. Sapi kurus karena pakannya jelek dan lain-lain, bla bla bla, tidak mawas diri. Padahal pada kasus ini pakan sudah berkualitas tinggi, dan yang salah itu adalah manajemen atau peternaknya. Begitu juga kalau mau ternyata pakannya jelek, manajemen sudah baik, nah berarti pakan yang diperbaiki. Tapi artinya ya jangan terus-menerus yang disalahkan adalah pakan. Kalau kita sudah memastikan pakannya sudah berkualitas, maka kita juga harus memastikan manajemen pemberiannya juga benar, baik. Sehingga dengan ikhtiar tersebut kita harapkan
peternak yang kita hasilkan bisa optimal. Kalaupun sapi, pengemukan bisa gemuk-gemuk dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk produksi jerami padi yang melimpah ya di negara kita, itu merupakan sumber pakan ternak ruminansia yang cukup menjanjikan. Namun disebabkan oleh kandungan protein yang rendah serta tingginya silika dan lignin, mengakibatkan rendahnya kecerdasan jerami padi pada ruminansia. Nilai nutrisi jerami padi sebenarnya dapat ditingkatkan dengan berbagai metode perlakuan. Meskipun demikian, berbagai metode perlakuan tersebut tampaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan basal ternak, sehingga menurut berbagai penelitian sudah disimpulkan bahwa jerami padi tidak dapat digunakan sebagai pakan tunggal 100% ya, tanpa tambahan apapun ya, kecuali baru bisa digunakan sebagai pakan jika diberikan tambahan pakan yang berkualitas lebih baik dari sumber yang lain. Artinya tidak bisa melulu hanya menggunakan jerami padi baik fermentasi ataupun tidak sebagai pakan kalau tidak diberikan pakan lain ya. Pemberian jerami padi baik difermentasi maupun tidak difermentasi sebagai pakan tunggal tanpa penambahan bahan pakan lain yang lebih baik kualitasnya, itu dari berbagai penelitian dapat menurunkan performa ternak, termasuk performa reproduksinya ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini bukan semata-mata salah si jerami padi ya. Kalau diberi pakan jerami padi, peternak tidak memberikan bahan pakan lain yang lebih baik, lalu berharap performa ternak tinggi, ya tidak bisa. Siapa yang salah? Yang salah peternaknya. Kenapa tidak memberikan bahan pakan lain yang lebih baik? Kenapa menjadikan jerami padi fermentasi maupun tidak difermentasi sebagai pakan tunggal? Sehingga di sini bukan kesalahan pakan, ini kesalahan manajemen pemberian. Kenapa tidak ditambah? Karena bagaimanapun juga alternatif ini bisa menjadi solusi pada saat kita kekurangan pakan. Kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan jerami padi ini, misalnya ya, difermentasi maupun tidak. Makanya jika pada saat kondisi seperti ini, ya kita harus mampu menambahkan bahan pakan lain yang lebih baik, konsentrat misalnya, sehingga kita tetap dapat mendapatkan hasil yang baik. Kemudian jerami padi baik difermentasi maupun tidak difermentasi sebagai pakan tunggal 100% tanpa penambahan bahan pakan lain yang lebih baik kualitasnya, itu dapat menurunkan performa ternak termasuk performa reproduksi. Tapi ini juga sekali lagi saya tekankan bahwa jangan hanya menyalahkan pakan jerami padi ini, karena memang pada kondisi asalnya memang dia kandungan gizinya memang rendah. Tapi sebagai solusi di musim kemarau, dia memang sebaiknya bisa tetap digunakan. Tetapi peternaknya yang harus pintar, peternaknya harus cerdas, manajemennya yang harus baik. Jangan diberikan sebagai pakan tunggal, sehingga tidak terjadi lagi peternak menyalahkan pakan, apalagi menyalahkan pakan yang berfermentasi, padahal dia sendiri yang menggunakannya sebagai pakan tunggal, yang jelas-jelas ini sudah terbukti secara penelitian dapat menurunkan performa ternak. Jadi supaya tidak turun performanya, ya perbaikilah manajemennya. Pakannya sudah maksimal, bagaimanapun tidak ada pilihan, misalnya ya pada saat musim kemarau adanya hanya itu, bagaimana kita menambahkan bahan pakan yang lebih baik kualitasnya sehingga performa ternak dapat tetap kita jaga. Nah, sehingga jika hal ini sampai tidak diperhatikan oleh para peternak, maka sebenarnya bukan pakan fermentasi yang menjadi sumber penyebab menurunnya performa ternak, namun sumber kesalahan sungguhnya adalah kesalahan penerapan di lapangan, kesalahan manajemen pemberian pakan, kesalahan dari peternaknya sendiri yang tidak memperhatikan batasan maksimal pemberian pakan fermentasi. Ya, sudah jelas-jelas tidak boleh sebagai pakan tunggal 100% tanpa bahan pakan lain, dia mau enaknya saja diberikan pakan tunggal sebagai pakan tunggal
tidak diberikan bahan pakan lain dan berharap performanya tetap baik. Setelah performanya turun, yang disalahkan pakannya. Nah sekarang kalau memang tidak mampu menyediakan bahan pakan lain, apa mau tidak diberi makan ternaknya? Kan tidak mungkin. Sehingga ya harus dicarikan solusi seperti itu. Bagaimana tetap itu digunakan tapi dengan batasan. Kita tetap harus mengusahakan, mau tidak mau, suka tidak suka, bahan pakan lainnya lebih baik kualitasnya. Karena itulah keterbatasannya, keterbatasan alamiah dari pakan tersebut. Jadi tidak perlu kita artinya menghindari pakan tersebut sebagai pakan ternak. Kita harus pandai-pandai mensikapi, mensiasati dengan penambahan bahan pakan lain tersebut supaya bisa tetap bergizi tinggi sehingga tidak menurunkan performa dari ternak kita. Jadi ini tidak, ya artinya kurang pas, karena coba kita bayangkan misalnya kita makan nasi ya 4 sehat 5 sempurna, itu yang dianjurkan ya. Kita makan nasi dengan lauk, sayur, buah ya, kemudian sempurna ditambah minum susu misalnya. Tapi karena sesuatu hal kita hanya bisa makan nasi saja tanpa lauk, tanpa sayur, tanpa buah-buahan, tanpa susu. Karena hanya makan nasi saja, kita jadi orang yang kekurangan gizi. Sebentar, lalu kita akan menyalahkan pakan itu, menyalahkan nasi karena kondisi kesehatan kita turun. Nah, itu kan kesalahan ya. Kalau memang kita tidak punya pilihan selain hanya makan nasi, ya kita harus tetap makan nasi untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan gizi? Lauk pauk ya berarti kita harus mencari yang dengan tidak membeli misalnya. Bagaimana solusinya? Bagaimana supaya kita tetap bisa mendapatkan gizi tapi tetap dengan makan nasi, bukan lalu menyalahkan nasi tersebut. Jadi kitalah yang harus mensiasati dengan tetap makan nasi tapi juga bisa mendapatkan gizi dengan mencari alternatif lauk, mencari alternatif buah, mencari alternatif sayur, mencari alternatif susu ya. Atau akan lebih parah lagi kalau karena kurangnya pengetahuan. Sebenarnya lauk, buah, sayur, susu ada tersedia, tapi karena tidak tahu lalu menggunakan nasi sebagai pakan tunggal. Setelah itu, setelah kurang gizi, menyalahkan nasinya. Padahal yang salah adalah si yang makan nasi tersebut. Kenapa nggak memakannya bersama lauk? Kenapa tidak makan bersama sayur dan buah dan susu? Ya, padahal tersedia misalnya. Itu kan aneh ya. Seharusnya tidak seperti itu. Bahkan jika sudah tersedia, kita tahu bahwa nasi tadi harus ditambah dengan sayur, lauk, buah, susu, itu bisa baik. Coba kalau disajikan tidak dalam piring tapi ditaruh saja di lantai, kira-kira bisa termakan tidak oleh manusia? Kan pasti tidak mau makan juga. Masa itu yang disalahkan? Padahal cara pemberiannya yang salah. Kenapa tidak ditaruh piring tapi kenapa taruh di lantai? Untuk manusia loh ya, misalnya nasi tadi. Terus frekuensi pemberian, manusia misalnya harus makan 4 sehat 5 sempurna 3 kali sehari, ternyata memberikannya hanya pagi saja. Porsi 3 kali itu ditumpuk, 1 kali hanya pagi, atau ditumpuk hanya siang, atau ditumpuk hanya malam misalnya. Ini ya ekstrimnya seperti itu. Apa ia bisa memberikan performa yang baik? Tentu tidak, karena tidak akan terkonsumsi semua. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Lalu akan menyalahkan nasi dan sayur pauk, lauk pauk dan susu tadi. Itu aneh, karena yang salah adalah si yang memberikan makanan tadi. Kenapa tidak diberikan 3 kali? Kenapa diberikan 1 kali langsung banyak sehingga tidak terkonsumsi? Sisanya sampai malam sudah bau misalnya sehingga tidak termakan. Ya, jadi itu manajemennya yang salah. Jangan sampai kesalahan manajemen seperti itu menyebabkan makanannya yang disalahkan. Jadi bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu.
sekarang kita pelajari berbagai batasan pemberian fermentasi jerami ya, berdasarkan penelitian dari berbagai sumber. Ya, ini terbatas sekali ya, mungkin para pendengar nanti bisa berusaha menambahkan sendiri dari berbagai penelitian yang ada ya. Batasan-batasan itu penelitian sudah banyak, jadi ini contoh-contoh saja ya, sebagai gambaran saja bahwa kalau kita cobakan ke ternak itu ternyata bisa menghasilkan batasan yang bermacam-macam. Nah, ini untuk contoh ini adalah jerami padi fermentasi di dalam salah satu penelitian itu dapat menggantikan hingga maksimal 10% dari hijauan segar bagi kambing dan domba. Artinya apa? Lebih dari 10% itu kemungkinan dapat menurunkan performa ya. Berarti tetap harus diberikan hijauan segar selain jerami padi fermentasi. Jadi kalau ada peternak memberikan jerami padi fermentasi 100% misalnya, untuk kasus ini berarti ya wajar kalau terjadi penurunan performa. Lalu apakah jerami padi fermentasi salah? Ya tidak salah, yang salah yang memberikan. Kenapa memberikannya terlalu banyak, kan begitu ya. Jadi jelas ya. Kemudian sementara itu apabila digunakan bersamaan dengan konsentrat ya, ditambahkan bahan pakan yang lebih baik berkualitas yaitu konsentrat dengan kandungan protein lebih tinggi, maka jerami padi fermentasi itu bisa menggantikan rumput segar bisa maksimal sebanyak 30%. Jadi tidak hanya 10%, dia bisa digunakan lebih banyak asalkan dibarengi dengan pemberian konsentrat. Kalau tidak ya cukup 10% saja, karena terlalu banyak nanti performa bisa turun gitu ya, gambarannya seperti itu. Nah, peternaknya yang harus tahu. Dan solusi untuk pemanfaatan pakan jerami padi di pedesaan, jika misalnya konsentrat tidak tersedia, maka suplementasi atau penambahan jerami padi dengan sisa hasil industri pertanian ataupun tanaman legum sebagai pengganti konsentrat ya. Artinya tanaman legum kan memiliki protein lebih tinggi, sebagai pengganti konsentrat itu lebih murah ya, bisa dijadikan alternatif pilihan yang mudah diterapkan. Jadi tidak langsung menyalahkan jerami padi ya, kita harus berusaha menambahkan. Nah, ini salah satu solusi yang bisa digunakan, meskipun mungkin tidak semaksimal menggunakan konsentrat sumber protein, tapi setidak-tidaknya tidak terlalu menurunkan performa terlalu banyak. Kemudian penggunaan rumput gajah sebagai pakan dasar untuk sapi semental itu ya, bisa digantikan jerami padi fermentasi hingga 50%. Kalau tadi pada kambing domba dengan konsentrat kan maksimal 30%. Nah, kalau pada sapi semental itu bisa hingga 50% kebutuhan. Terus ini ada istilahnya apa ya, ancer-ancer atau patokan ya, bahwa ternak ruminansia itu hanya mampu mengkonsumsi jerami padi itu sebanyak 2% dari bobot badan dikonversi dalam bahan kering. Jadi kalau lebih banyak dari itu, maka kemampuan mengkonsumsinya akan berkurang. Nah, ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian pernah diteliti bahwa pada perlakuan yang disubstitusi jerami fermentasi sebesar 40% dan 60% ya, ini pada sapi Bali, ini pun masih ditambah ya, ini ditambah 2 kg konsentrat berbahan tepung kepala udang sebagai sumber protein tinggi, itu mampu memberi pertambahan berat badan sapi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Bali yang diberi konsentrat yang sama tapi jerami padi fermentasinya hingga 80% dan 100%. Jadi kalau jeraminya 100% kemudian tetap diberi konsentrat pun tetap tidak bisa mengalahkan yang sekedar menggantikan saja. Artinya tetap diberi rumput, jerami padi fermentasinya hanya sekitar maksimal 60%. Artinya apa? Ya, sebagai solusi di musim kemarau dia tetap bisa digunakan, tapi tetap harus dibatasi jumlahnya, jangan semuanya, sehingga bagaimanapun juga kita tetap harus mencari bahan pakan tambahan sebagai solusinya. Kemudian bagaimana dengan silase rumput atau fermentasi rumput? Tadi kan fermentasi jerami ya. Kalau dari berbagai penelitian dari berbagai sumber itu pemberian silase rumput pada sapi perah sebaiknya tetap dibatasi tidak lebih dari 2/3 jumlah pakan kasarnya. Jadi sepertiganya ya, yang lain adalah tetap dari rumput biasa, bukan silase. Kemudian silase juga merupakan silase rumput ya, juga merupakan pakan yang bagus bagi domba, tapi tidak bagus untuk kuda maupun babi. Nah, mungkin untuk kuda dan babi
mungkin ini kurang baik. Tapi ini ya artinya dari penelitian ya, mungkin barangkali kalau ada yang peternak yang memiliki pengalaman yang lain barangkali bisa diterapkan juga, karena bagaimanapun istilahnya pengalaman itu juga penting dalam hal ini. Nah, kalau memang sudah ada literatur seperti ini dan kita tetap ingin mencoba, ya silahkan, tapi artinya kita sudah ada wawasan bahwa ada potensi pakan tersebut kurang baik. Nah, kalaupun nanti hasilnya baik ya alhamdulillah, syukurlah ya. Tapi kalaupun nanti ternyata tidak baik, ya berarti kita bisa koreksi dengan menggunakan pakan yang lain yang lebih baik. Tapi tidak semata-mata mengatakan pakan ini jelek, karena tergantung ternaknya juga. Untuk domba baik, tapi untuk kuda merbabi tidak. Bahkan untuk sapi pun ada batasannya. Jadi begitu, yang harus mengimbangi selain pakan ini adalah manajemen pemberian pakan. Peternaknya juga harus cerdas, harus pintar, harus tahu informasi sehingga bisa memberikan dalam jumlah yang sesuai. Kemudian dari penelitian lain ya, silase rumput gajah dapat menggantikan hingga 15% dari hijauan segar atau rumput segar bagi kambing atau domba. Ya, berarti ini ada penelitian lain bisa menggantikan hingga 15%. Kemudian silase batang dan daun jagung ya, bukan rumput, itu dapat menggantikan hingga 75% pemberian rumput lapangan bagi domba dan kambing. Pemberian rumput lapangan itu 25% dan silase batang dan daun jagung itu 75%. Ini di salah satu penelitian. Bahkan penelitian lain ada yang memang tidak bisa kalau diberikan hingga sebanyak ini. Tapi artinya ini wawasan bahwa ada juga yang didapat memberikan sampai sebanyak ini. Nah, ini juga tergantung dari kualitas silase batang dan daun jagungnya tadi juga. Ya, mestinya ini saya tebak ini mestinya cukup tinggi kualitasnya. Kemudian tentunya dalam pemberiannya juga dengan tetap menambahkan konsentrat berkualitas baik. Jadi tidak bisa sehingga hanya menggunakan silase saja sebagai pakan tunggal 100% jika ingin hasil yang optimal. Jadi dinyatakan bahwa silase rumput itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok domba ya, sebagai maintenance saja, tetapi umumnya tidak mampu memberikan gizi yang memadai untuk produksi ternak ya, untuk pertumbuhan, sehingga perlu penambahan konsentrat yang berkualitas baik. Silase yang dibuat dari campuran tanaman serealia dan kacang-kacangan akan mengandung lebih banyak nutrisi sehingga dapat mendukung produksi atau pertumbuhan ternak tanpa tambahan biji-bijian. Jadi kalau silase rumput saja itu hanya untuk maintenance ya, kebutuhan hidup pokok. Kalau emang ingin untuk produksi berarti harus ditambahkan konsentrat berkualitas baik. Namun kalau silasenya itu dibuat dari campuran tanaman serealia, kacang-kacangan, dan kandungan nutrisi lebih banyak dengan protein juga lebih banyak, maka ini sudah dapat mendukung produksi atau pertumbuhan ternak lebih baik ya. Sehingga mungkin tanpa tambahan biji-bijian sudah bisa. Tapi ini juga tergantung ya kombinasinya campuran ini. Jadi ini benar-benar syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak serta-merta ya, tetap harus kita uji coba juga ya, dengan bagaimana komposisi yang paling tepat ya. Jadi tidak langsung begitu saja menjudge atau menghakimi ini baik ini buruk tanpa melihat kondisi situasinya. Kemudian untuk sapi potong ya, untuk sapi potong kalau digunakan silase rumput ini sebagai full feeding ya, ini proporsi silase dalam makanan dapat bervariasi dari 20% hingga 100% diameter pakan sumber serat ya. Ingat, sumber seratnya 100%, tapi kan dia membutuhkan pakan sumber protein juga. Jadi dia tetap membutuhkan penambahan bahan pakan lain yang berkualitas tinggi, tapi penggunaannya sebagai sumber serat bisa digunakan hingga 100% diameter. Dan ini juga ditekankan pada sapi potong, yaitu sapi jantan, karena memang ya otomatis sapi potong tidak diharapkan untuk memproduksi anak atau pembibitan. Jadi memang sapi potong ini hanya diharapkan menghasilkan daging yang banyak.
kualitas silase yang tinggi itu juga sangat penting untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di mana silase merupakan bagian utama dari makanan. Jadi di sini kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan silase, jadi kita tetap harus berusaha menjaga agar kualitas silase yang kita gunakan sebagai pakan itu tinggi. Gunanya adalah untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ternak yang tinggi juga, karena silase digunakan sebagai bagian utama dari makanan ternak tersebut. Bagaimana kalau digunakan sebagai supplementary feeding atau pakan tambahan pada sapi potong atau sekedar untuk menambah ya? Silase itu biasanya digunakan sebagai suplemen untuk tambahan jika ternak tadi, sapi potong tadi, menggunakan pakan utamanya berasal dari padang rumput. Nah, kuantitas silase rumput tersebut yang dibutuhkan itu akan tergantung pada kuantitas dan kualitas padang rumput yang tersedia. Makin baik kualitas padang rumput tersedia, maka kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh silasenya juga mestinya lebih rendah. Tapi di sini pun kualitas silase harus tinggi untuk memastikan respon hewan yang baik. Periksa status protein pakan untuk menentukan apakah suplemen protein diperlukan. Ya, jadi kalau memang ya tadi ketergantungan pada kuantitas dan kualitas padang rumput yang tersedia, kalau memang status protein pakannya itu masih kurang atau tidak terpenuhi dari padang rumputnya, maka ya tetap harus ditambahkan suplemen protein. Tinggi rendahnya suplemen protein diperlukan tergantung tadi, kalau memang kekurangannya banyak, tambahannya suplemen protein banyak, kalau kekurangannya sedikit ya ditambahkan sedikit, jadi lebih efisien. Nah, sekarang tadi banyak sekali disebut-sebut tentang silase yang berkualitas tinggi. Nah, sini kita akan lihat tipe-tipe silase yang berkualitas tinggi. Tidak semua silase berkualitas tinggi. Yang saya uraikan di sini adalah silase yang harapannya bisa dikategorikan kualitas tinggi. Yang pertama adalah silase padang rumput. Silase padang rumput ini ya, karena berasal dari padang rumput, maka ditargetkan silase berkualitas tinggi harapannya ya. Jika ini syarat ketentuannya adalah kandungan metabolis energinya minimal 10 mg per kilogram diameter. Pertambahan bobot hidup yang bisa dihasilkan dari pakan ini adalah 0,85 hingga 1,14 kg per hari. Dapat dicapai pada silase yang dihasilkan dari berbagai padang rumput atau tanaman. Jadi padang rumput di sini biasanya memang mengandung banyak tanaman. Tidak hanya satu jenis ya rumputnya, berbagai macam yang kalau dikombinasikan memang harapannya kualitasnya tinggi. Jadi kalau padang rumputnya padang rumput ilalang, alang-alang ya tentunya tidak termasuk ya. Jadi tentunya harus melihat dulu padang rumput apa. Memang terdiri dari rumput dan tanaman yang berkualitas ya silasenya juga akan berkualitas tinggi. Jadi pakai logika juga ya, tidak serta-merta padang rumput pasti tinggi, tidak. Harus yang memang kandungan ME-nya minimal 10 mg per kilogram diameter. Kemudian yang berikutnya adalah silase sereal gandum utuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa silase barley dapat mendukung produksi ternak yang serupa dengan silase jagung. Jadi ini memang karena budaya silase itu berasal dari negara 4 musim. Nah, penelitian yang banyak dilakukan di sana itu melibatkan tanaman-tanaman yang ada di sana, contohnya barley ini ya. Nah, ini bisa diserupakan dengan silase jagung. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat silase berkualitas, bisa menggunakan silase jagung. Ingat, sereal gandum utuh. Artinya silase jagung di sini bukan hanya jerawi jagungnya, tapi silasenya harus include atau termasuk buah jagungnya sendiri. Ya, sehingga benar-benar silase sereal gandum utuhnya atau silase sereal berasal dari jagung itu jagung utuh, bukan hanya jeraminya. Nah, kemudian menambahkan legum seperti kacang polong atau veg dengan tanaman serealia ya menjadi semakin populer sebagai cara untuk meningkatkan kadar protein silase saat jenis serealia musim dingin ditanam khusus untuk produksi silase. Di negara 4 musim ada tanaman serealia musim dingin ditanam khusus dan dipotong untuk dibuat silase. Nah, ini masih ditambahi legum seperti kacang polong atau veg ya,
agar kadar proteinnya silase tersebut meningkat. Artinya memang tidak bisa hanya menggunakan satu macam jenis saja. Jadi di sini kemungkinan serealia musim dingin itu kandungan proteinnya kurang tinggi, sehingga perlu ditambahkan bahan lain seperti legum, kacang polong dan sebagainya agar protein silasenya yang dibuat dari serealia musim dingin tersebut bisa lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah silase tanaman hijauan musim panas. Ya, ini saya terjemahkan dari literatur aslinya ya. Karena memang tanaman jagung dianggap sebagai hijauan musim panas. Kalau di negara kita ya hijauan jagung bisa ditanam sepanjang tahun selama memang cukup air ya. Jadi di sini silase berkualitas baik dapat diproduksi dari jagung dan sorghum. Ingat, jagung dan sorghum, bukan hanya jerami jagung ya. Jadi include dengan buah jagungnya. Nah, jagung memiliki kualitas terbaik. Potensi kandungan metabolis energi yang tinggi dengan silase jagung memungkinkannya untuk mendukung produksi daging sapi tingkat tinggi. Ya. Jadi silase jagung ya, tanaman jagung utuh, daun, batang dan buahnya itu bisa digunakan untuk membuat silase berkualitas tinggi. Jagung dapat menghasilkan kandungan metabolis energi 11 mg per kilogram diameter dan dapat memungkinkan penambahan bobot hidup hingga 1,03 kg per hari. Sangat tinggi. Ini banyak digunakan sebagai komponen hijauan dari pakan di feedlot ya, untuk feedlot diet, dan atau sebagai komponen utama ransum akhir atau finishing ration, atau sebagai suplemen penggembalaan atau grazing supplement. Nah, yang banyak dipraktekkan di luar negeri adalah silase yang semacam ini, yang mungkin bisa dicari ya di literatur banyak sekali yang buat silase dari jagung ini. Jadi khusus ada juga yang menanam jagung khusus untuk dibuat silase. Jadi dipotong pada umur tertentu, langsung dikemas untuk dijadikan silase. Jadi otomatis dan dibuat secara otomatis menggunakan silo, menggunakan plastik, langsung menggunakan traktor secara otomatis. Nanti begitu selesai dipotong langsung menggelinding di belakang, sudah dalam bentuk terkemas dalam silo-silo plastik yang nantinya setelah 21 hari bisa langsung digunakan sebagai pakan ternak. Nah, catatan ya, ini kenapa saya buat catatan khusus, karena memang ini perlu ditekankan sekali lagi agar penerapannya nanti baik, yaitu bahwa batasan-batasan di atas ya dari literatur dan contoh-contoh yang saya berikan di sini itu wajib diterapkan dan diperhatikan oleh peternak untuk mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal pada ternak mereka. Jika menggunakan teknologi pakan ternak fermentasi baik jerami maupun hijauan ya, tadi fermentasi rumput, jagung, campuran legum dan sebagainya, jangan sampai terjadi menyalahkan pakan fermentasi sebagai satu-satunya sumber penyebab penurunan performa ternak ya, karena banyak faktor. Jangan sampai hanya ini saja yang disalah-salahkan, sementara memang ini sebenarnya bisa dioptimalkan, sedangkan penyebab sesungguhnya adalah sikap abai peternak terhadap batasan dan aturan pemberian pakan yang benar, karena tadi tidak mau menuruti batasan, atau mungkin tidak mau tahu, atau tidak belajar, atau tidak mencari tahu batasannya. Jadi seenaknya sendiri tahu bahwa orang manusia makan harus 4 jam 5 sempurna, tapi ngasihkannya tidak di piring, taruh di tanah, ya tidak akan termakan kalau yang makan manusia ya kan. Misalnya kalau nasi sama sayur lauk itu buat di piring bersih, nah itu sudah di piring saja tapi piringnya tidak dicuci, ya nanti bisa terkena sakit perut karena mungkin banyak bakteri di piringnya, kan akhirnya juga tidak optimal. Artinya apa ya, cara pemberian, frekuensi. Nah kalau contoh frekuensi tadi sudah saya sebutkan, makan saja kalau harusnya 3 kali sehari memberikannya 1 kali, ya tentu saja tidak akan mungkin bisa terkonsumsi ya. Pada ternak juga begitu. Jadi manajemen harus baik, pakan juga harus baik, semuanya baik, maka hasilnya akan optimal. Tidak bisa hanya menyalahkan satu faktor saja kalau terjadi penurunan performa pada ternak. Semua faktor harus dilihat, mana sesungguhnya yang
menyebabkan penurunan performa. Itu baru betul, itu baru peternak cerdas. Kalau tidak seperti itu, ya berarti belum layak jadi seorang peternak yang baik, ya. Kemudian seimbanglah dan disiplinlah dalam menjaga kualitas pakan dan juga manajemen pemeliharaannya. Saya tekankan sekali lagi, kualitas dijaga, tapi juga manajemen pemeliharaan juga harus dijaga. Dua-duanya harus seimbang. Keseimbangan keduanya adalah kunci suksesnya, ya. Perhatikan hal ini dan semoga bisa diterapkan dengan baik. Catatan berikutnya, ya, kalau memang belum tahu, ini saya berikan contoh ya, di literatur sudah ada banyak sekali bisa dicari cara pemberian pada ternak. Ini salah satu contohnya ya. Untuk silase terutama ya, pemberian silase itu pada ternak harus dilakukan dengan memperhatikan respon ternak, apakah dia mau mengkonsumsi atau tidak. Kemudian silase mempunyai aroma dan rasa yang khas, maka tidak semua ternak langsung punya respon yang baik. Maka kita harus menyesuaikan, peternaknya yang harus cerdas. Jangan langsung, pakannya jelek, ternak saya nggak mau makan. Ya, nyatanya ada yang mau, ada yang tidak. Bagaimana itu? Berarti harus peternaknya sebagai manusia yang lebih cerdas daripada ternaknya harus mampu mensiasati. Itu yang benar. Itulah respon peternak yang benar. Yang pertama ya, contohnya di sini, pengambilan silase harus dilakukan secara hati-hati. Silo harus cepat-cepat ditutup agar udara tidak masuk. Ya, karena proses silo ensilase sendiri harus dilakukan secara anaerob. Kalau udara masuk nanti bisa merusak kondisi silase. Silase paling baik disimpan dalam silo yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Sekali ambil isi silo habis. Misalnya setiap hari dibutuhkan 100 kg silase, maka kapasitas silo juga 100 kg. Sekarang kalau misalnya Anda pernah melihat atau membaca literatur yang pengambil tidak perlu ditutup, Anda mungkin harus melihat seperti apa silonya. Kalau silonya seperti di negara 4 musim yang berbentuk ya, berbentuk seperti menara yang tinggi, dengan alat dimasukkan dari atas, lalu silase yang sudah jadi diambil dari bawah, itu bisa dilakukan karena ada tekanan dari atas, kondisinya senantiasa anaerob. Kalaupun ada yang aerob itu tidak signifikan jumlahnya. Tapi bayangkan kalau Anda hanya menggunakan kantong kecil ukuran berapa, 50 kilo atau 100 kilo, kemudian kebetulan ternak Anda hanya bisa makan sehari itu misalnya 20 kilo. Kalau 50 kilo diambil 20 kan masih sisa 30. Nah, sisanya ini tidak bisa disimpan terlalu lama karena sudah kemasukan udara, sehingga besoknya juga harus habis. Seperti itu, tidak bisa disimpan kemudian akan bertahan sampai sekian bulan, tidak bisa. Makanya memang tidak harus seperti ini ya, tiap hari dibutuhkan 100, maka kapasitas juga tidak harus, tapi kapasitas silo bisa lebih besar. Tapi intinya adalah pakan yang sudah silo sudah dibuka itu tidak bisa menyimpan silase terlalu lama ya. Jadi jangan dianggap bisa diambil ditutup lagi itu bisa disimpan lama, tidak, karena sudah ada udara masuk. Jadi begitu, kalau belum pernah dibuka dan silonya baik itu bisa bertahan berbulan-bulan, tapi kalau sudah pernah dibuka maka tidak mungkin bisa bertahan berbulan-bulan. Intinya seperti itu. Banyak literatur Anda bisa pelajari, dan jangan terpaku pada literatur satu atau dua saja. Baca yang banyak, karena semakin banyak Anda baca, Anda bisa membandingkan. Gunakan juga literatur dari negara-negara 4 musim yang memang sudah budayanya menerapkan silase, maka mereka akan punya cara pemahaman yang lebih bisa diterima ya, karena kita menggunakan teknologi yang biasa mereka gunakan sehari-hari untuk memelihara ternaknya di musim dingin. Kemudian yang kedua, sebelum diberikan pada ternak, silase harus diangin-anginkan terlebih dahulu ya, karena bagaimanapun juga ada bau dan aroma yang khas yang sebaiknya memang kita minimalkan dengan dihilangkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan. Jangan langsung diberikan langsung pada ternak. Beberapa literatur mengatakan angin-angin cukup setengah sampai 1 jam. Oke. Ada juga yang mengatakan dijemur lebih dahulu, itu lebih baik, tidak segera diangin-anginkan. Ada juga yang menyatakan silase bisa diambil pada pagi hari, dibuka dari silonya,
kemudian baru diberikan pada sore hari. Dan kalau membuka silonya pada sore hari, dianginkan sampai pagi harinya baru diberikan. Tapi intinya adalah diangin-angin terlebih dahulu, tidak langsung diberikan begitu dibuka dari silo. Dan yang ketiga, untuk ternak yang belum terbiasa makan silase, pemberian dilakukan sedikit-sedikit, dicampur dengan hijauan segar yang biasa dia makan, yang dikurangi secara bertahap. Jika sudah terbiasa, maka silase dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak setiap hari. Ingat, kebutuhan ternak setiap hari tergantung ternaknya apa, domba, kambing, sapi. Ingat batasan-batasan tadi, jangan berikan terlalu banyak, ya. Berikan sesuai dengan batasan yang ada di literatur. Anda bisa mencari literatur sendiri, Anda bisa bereksperimen sendiri, dan yang penting Anda harus pastikan bahwa tidak sekedar diberikan silase sebagai pakan tunggal, tapi juga harus diberikan pakan tambahan jika sesuai dengan tujuan peternaknya tadi, apakah produksi atau maintenance, agar tidak terjadi penurunan performa pada ternak. Karena bagaimanapun juga silase atau fermentasi pada dasarnya adalah metode pengawetan. Jadi pengawetan itu adalah mempertahankan apa yang sudah ada, bukan menambah. Jikalau ada tambahan, itu adalah sekedar bonus, ya. Bonus karena ada bahan aditif yang ditambahkan pada waktu proses fermentasi yang memang dapat meningkatkan kandungan nutrisi. Tapi bukan prosesnya itu yang meningkatkan, ya, tapi karena ada tambahan yang lain. Jadi itu mungkin ya bisa agar bisa lebih dimengerti. Kemudian catatan berikutnya, saya juga menyinggung hay atau hijauan kering selain fermentasi, baik silase maupun fermentasi, ya. Hay atau hijauan kering itu juga merupakan salah satu metode pengawetan pakan yang populer. Ada alasannya kenapa populer, karena cara ini mudah dan murah. Dan kenapa tetap ada dan digunakan di dunia, karena memang ini tidak masalah gitu. Jadi hijauan kering itu bukan sesuatu yang masalah dan harus dihindari dan dianggap menurunkan performa, tidak. Lagi-lagi, ya, hijauan kering itu adalah metode pengawetan pakan, ya. Hijauan kering, apalagi hanya hijauan kering berupa jerami padi, ya, hanya pakan fermentasi, juga jangan dijadikan sebagai pakan tunggal. Jangan lagi-lagi, ya, menyalahkan hijauannya sudah kering performa ternak turun. Tergantung manajemen pemberiannya. Kalau dijadikan pakan tunggal, ya tentu saja itu adalah kesalahan peternaknya, bukan kesalahan hijauan keringnya. Tidak masalah hijauan kering, kecuali hijauan busuk. Nah, itu baru masalah karena mungkin ada mengandung racun dan sebagainya. Tapi kalau hijauan kering masih kondisi baik, itu adalah sesuatu yang baik, tidak masalah. Pintar-pintarnya peternak untuk mensiasati dengan menambahkan bahan pakan lain yang lebih berkualitas. Intinya jangan dijadikan pakan tunggal, sehingga wajib menambahkan konsentrat atau bahan pakan lain yang berkualitas lebih baik agar mampu menunjang performa ternak. Lagi-lagi saya tekankan, jangan sampai menyalahkan hijauan kering sebagai penyebab turunnya performa ternak hanya karena peternak tidak mau menerapkan aturan yang benar, malas menerapkan aturan yang benar. Nah, pengen cepat selesai, yaitu tadi ujung-ujungnya cuma menyalahkan pakannya, ya, padahal dia sendiri yang tidak mampu menerapkan saat pemberian hay atau hijauan kering sebagai pakan ternak. Atau lebih parah lagi, jika tidak hanya sekedar dia tidak mampu menerapkan aturan batasan, tapi juga mengkondisi kandangnya tidak memenuhi syarat, nah, sehingga ternaknya juga tidak nyaman, tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai aturan pembuatan kandang yang benar. Lalu mencari kambing hitam pakan yang disalahkan, tidak bisa begitu. Semua istilahnya pengelolaan manajemen, baik manajemen pakan maupun juga manajemen perkandangan, manajemen pemberian, manajemen pemeliharaan, semuanya harus memenuhi syarat, semuanya harus baik. Keseimbangan itulah yang bisa menyebabkan performa ternak tetap baik. Begitu, ya. Jadi sama seperti tadi, gizi tadi, nasi harus seimbang, bukan lauk yang cukup, sayur, buah, susu diberikan dengan frekuensi takaran yang tepat, jumlah yang tepat,
diberikan dengan kalau untuk manusia tentunya di tempat yang layak, bersih, higienis, sehingga tidak menyebabkan sakit perut atau kena penyakit pencernaan, ya kan. Kemudian bahan-bahannya juga segar, sehingga akhirnya juga makanan bergizi tadi bisa menyebabkan orang yang memakannya menjadi sehat dan kuat. Seperti itu. Jadi semuanya, pemberikannya dan bahannya semua harus sama-sama baik. Tidak hanya menyalahkan pakannya saja. Memang benar pakan hijauan kering itu mungkin tidak setinggi hijauan segar nutrisinya, tapi itu bukan penyebab turunnya performa ternak, tergantung bagaimana memberikannya. Sehingga selama tersedia konsentrat atau bahan pakan lainnya kualitas baik, kita tetap mampu mendapatkan performa ternak yang baik meskipun hanya dengan hijauan kering. Nah, itu yang harus diyakini ya. Jadi tidak masalah pakan apapun selama itu layak, kita tetap mampu mendapatkan ya. Karena peternak harus lebih pintar daripada ternaknya sendiri. Betul. Nah, sekarang kita bisa masuk ke teknologi pakan. Baik, untuk teknologi pakan kita akan mencoba mengupas satu persatu ya. Jadi yang populer digunakan diantaranya adalah silase atau silage, kemudian ada amoniasi jerami padi, kemudian ada amufir, singkatan dari amoniasi fermentasi. Ada juga yang hanya menyebutnya fermentasi jerami padi ya. Ada juga yang menyebutnya tapedami ya. Kenapa ya? Karena fermentasi jerami padi ini biasanya ditambah dengan amonia, dengan urea. Jadi dia campuran antara amoniasi dan fermentasi, tapi biasanya dianggap sebagai fermentasi jerami saja. Karena fungsi urea di sini lebih ke mungkin sambil menambahkan proteinnya juga. Beda dengan amoniasi jerami padi yang memang murni hanya mengandalkan proses amoniasinya dari urea, jadi tidak ada penambahan starter atau probiotik. Kalau amofir itu selain penambahan urea juga ada penambahan probiotik atau starter. Nah, kemudian ada juga yang lain selain yang tiga ini. Itu ada pakan komplit, ada silase pakan komplit, burger pakan, urea molasses block atau UMB, dan juga mineral block. Kali ini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas beberapa diantaranya. Tapi di sini diuraikan supaya ada gambaran bahwa teknologi pakan itu bermacam-macam. Diantaranya ada ini, cuma nanti dalam pembahasan kita nanti tidak semuanya dibahas. Kita mulai pertama dari silase ya. Apa itu silase? Buat yang belum pernah mempelajari ya, silase atau silage itu merupakan hijauan makanan ternak yang diawetkan dengan menggunakan teknik fermentasi. Jadi apakah silase itu fermentasi? Benar. Tapi apakah fermentasi itu pasti silase? Belum tentu ya. Jadi awetan segar hijauan pakan itu dihasilkan setelah rumput mengalami proses ensilase dalam kurung fermentasi ya, yang dibantu oleh bakteri asam laktat dalam suasana asam dan anaerob atau tidak adanya udara atau oksigen. Kita mulai dari silase aditif rumput. Ada penambahan kata aditif di sini karena silase ada yang non aditif. Kita bahas yang silase aditif karena dalam pembuatannya nanti akan menggunakan bahan-bahan aditif ya. Bahan-bahan yang pertama adalah bahan utamanya adalah hijauan makanan ternak. Contohnya kinggrass, rumput gajah. Kinggrass itu rumput raja ya. Lalu rumput gajah, jerami, kacang tanah atau renteng, rumput setaria, rumput odot, dan lain-lain ya, banyak. Pokoknya hijauan makanan ternak ya, yang masih masuk kategori rumput. Kemudian ada bahan aditif ya. Untuk membuat silase aditif kita menambahkan bahan aditif atau tambahan berupa dedak halus, bekatul, tetes, dan lain-lain sebagai sumber karbohidrat mudah larut. Lalu alat-alatnya adalah silo,
bisa berupa drum, lubang tanah, bak permanen, tong plastik dan lain-lain ya, macam-macam. Lalu chopper untuk mencacah hijauannya, dan sabit juga bisa digunakan dan sebagainya. Dan cara pembuatannya ya, siapkan semua bahan hijauan dan bahan aditif atau tambahan serta semua peralatan ya. Lalu siapkan silo tempat pemeramannya silase nantinya ya. Silo bisa pakai plastik roll yang lebarnya 1 meter dengan dipotong sekitar 2 meter untuk setiap tong, lalu diikat bagian bawahnya. Kalau mau menggunakan plastik, lalu dimasukkan tong plastik. Bisa juga hanya menggunakan tong plastik saja, tapi nanti akan kesulitan pada saat memadatkan. Bisa juga hanya pakai plastik saja, ini lebih mudah memadatkan, tapi mungkin kurang kokoh ya karena tidak ada pelindung dari luar, atau menggunakan silo permanen dari beton. Nah, ini jika membuat silase dalam jumlah banyak. Kemudian hijauan ditimbang, diperkirakan beratnya ya, lalu dicacah atau dipotong menjadi 5-10 cm. Hijauan ditimbang supaya kita tahu berat hijauan yang akan kita buat menjadi silase, karena kita perlu menentukan nanti bahan aditifnya. Nah, ini gambaran pencacahan menggunakan sabit ya, yang kiri, dan ini pencacahan dengan menggunakan chopper. Nah, ini setelah dicacah kemudian dicampur dengan bahan aditif. Nah, ini bahan aditif setelah kita sudah mengetahui berat bahannya, adalah kita bisa menimbang bahan aditifnya 3-4% dari bahan utama. Jadi bahan utama harus kita ketahui beratnya supaya kita bisa memperkirakan berat dari bahan aditifnya, yaitu sekitar 3-4% dari berat bahan utama. Lalu campurkan bahan aditif ke dalam cacahan hijauan hingga merata. Jadi kita lihat di foto tadi sudah dicampurkan hingga merata, lalu masukkan campuran hijauan dan bahan aditif tadi ke dalam silo yang sudah kita siapkan. Nah, ini sudah dicampur, lalu kita masukkan ke silo ya. Ini di gambar ini kan sudah ada plastik ya yang sudah dimasukkan tong, lalu bahan-bahan tadi kita masukkan ke plastiknya. Nah, ini juga gambaran di tempat lain ya, sudah dicampur ya merata dan nantinya siap dimasukkan ke silo. Kemudian setelah kita masukkan ke silo, dipadatkan atau dimampatkan hingga sesedikit mungkin terdapat udara di dalamnya. Pemadatan atau pemampatan dapat dilakukan dengan menginjak-injak campuran hijauan dan bahan aditif di dalam silo. Lebih bagus lagi ya, tapi ini tidak harus, tapi akan lebih bagus lagi jika bisa divakum dengan mesin vakum agar udara dalam silo bisa diminimalkan. Karena kalau hanya diinjak-injak, meskipun sudah kita chopper ya, tetap ada kemungkinan rongga udara. Kalau kita vakum, nanti apa yang di sela-sela bahan pakan tadi bisa diminimalkan jumlah udaranya karena kita sedot dengan vakum. Kemudian setelah itu tutup rapat silo ya, yang rapat betul, jaga jangan sampai ada udara masuk dalam silo, karena kalau kebocoran silo terjadi itu bisa mengakibatkan kegagalan proses pembuatan silase hijauan. Jadi ini adalah salah satu penentu yang sangat penting harus diperhatikan. Nah, ini ya proses penginjak-injak. Kemudian nah ini juga sama, ini setelah masuk kantong diinjak. Kalau yang ini tidak menggunakan plastik ya, hanya murni menggunakan tongnya saja. Nah, kalau menggunakan plastik, keuntungannya nanti bisa disedot seperti ini. Jadi lewat mulut plastiknya disedot dengan mesin vakum. Dari mesin vakum cleaner biasa bisa digunakan ya, yang biasa untuk membersihkan rumah itu. Nanti setelah tersedot semua rapat baru diikat. Nah, proses pembuatan silase ini setelah sudah diikat dan ditutup rapat itu berlangsung selama 21 hari sampai dengan kurang lebih 1 bulan. Jadi antara 3 hingga 4 minggu, tidak bisa kurang ya. Mohon diperhatikan bahwa tidak mungkin silase jadi selama 15 hari atau 7 hari. Yang namanya silase itu dari sudah standar ya, standar pembuatannya minimal 21 hari, bahkan bisa juga 4 minggu atau 1 bulan.
artinya 7 kali 4 ya, 28 hari. Lalu silase dalam silo dapat bertahan selama 1 hingga 2 tahun selama silonya tidak bocor. Kalau silo bocor ya otomatis udara masuk, akan terjadi penguraian, maka bahan pakan tidak akan bisa bertahan lama. Nah, kemudian pemberian silase nantinya dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Tadi sudah saya uraikan di depan tadi bagaimana cara pemberiannya. Nah, setelah melewati 21 hari minimal, kita bisa cek apakah pembuatan silase berhasil, yaitu jika bau dan rasa khas asam ya, kemudian warna hijau kekuning-kuningan mendekati warna aslinya, warna awal, tekstur daun masih jelas, tidak ada perubahan yang nyata, lalu tidak menggumpal, tidak berjamur, dan tidak berlendir, artinya dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Yang berikutnya kita bahas mengenai amoniasi jerami padi ya. Amoniasi adalah cara pengolahan pakan secara kimia karena hanya menggunakan amonia NH3 ya, tanpa menggunakan tambahan probiotik, jadi hanya menggunakan urea. Tujuannya apa? Meningkatkan daya cerna bahan pakan, meningkatkan kandungan protein ya dari ureanya tadi, dan menghambat pertumbuhan jamur karena proses amoniasi itu memang menghasilkan panas demikian rupa ya, yang menyebabkan jamur sulit untuk tumbuh ya. Cuman ini krusialnya adalah penggunaan ureanya tidak boleh terlalu banyak, jadi takarannya harus pas, karena kalau kelebihan itu bisa membahayakan. Jadi kita harus berhati-hati, memperhatikan betul dalam penimbangan perbandingan dari bahan utama dan ureanya. Alat dan bahan ya, alatnya adalah kantong plastik atau lubang yang disesuaikan dengan jumlah jerami ya, lalu tali rafia untuk mengikat, ember, gayung. Bahannya adalah jerami padi kering ya, 100 kg, kemudian ureanya 5 kg. Nah, jadi perhatikan di sini 100 kg itu ureanya hanya 5 kg saja ya, jangan sampai berlebihan. Kemudian air bersih cukupnya, kurang lebih 100 liter. Kemudian cara pembuatannya adalah jerami dipotong-potong ukuran plus minus 30 cm ya, bisa menggunakan chopper atau alat pecah lain ya. Kemudian urea dilarutkan ke dalam air, jerami dimasukkan ke dalam kantong plastik atau tong atau lubang yang telah disiapkan ya, bisa lubang beton yang permanen, secara bertahap ya, selapis demi selapis. Jadi jeraminya dimasukkan secara merata, jangan numpuk tinggi di tengah. Jadi misalnya lapisannya itu paling tinggi sekitar 50 cm, mungkin 40 hingga 50 cm, dan itu merata, jadi tidak ada yang tinggi atau rendah. Jadi misalnya lebarnya lubang atau tong ya, itu misalnya lebarnya adalah misalnya kalau tong 1 meter ya berarti dia merata. Kalau lubangnya itu misalnya 4 meter kali 4 meter ya, berarti nanti kita harus merata, diratakan sampai ke pinggir, jadi sejajar. Kemudian jerami disiram larutan urea tadi yang sudah dilarutkan dalam air secara merata ya, ke semua bagian sambil diinjak-injak, dipadatkan. Setelah selesai, jerami dipadatkan sampai tidak ada udara ya. Oke, terus setelah itu kalau misalnya menggunakan kantong plastik ya, tadi dipadatkan ya sampai padat betul, lalu kantong plastik diikat serta diusahakan dalam kondisi hampa udara. Jadi kalau misalnya bisa di vakum itu juga lebih baik, tapi misalnya tidak, setidaknya padat. Setelah 3 minggu 21 hari jerami amoniasi bisa dibuka ya. Apabila proses pembuatan amoniasi berjalan baik, pada amoniasi tercium bau khas atau pesing, perlu diberikan kepada ternak sapi ya. Jerami amoniasi harus diangin-anginkan terlebih dahulu karena baunya yaitu bau khas tadi akan mengganggu juga konsumsi pada ternak. Jadi kalau misalnya sudah diangin-anginkan, nanti akan lebih mudah diterima oleh ternak. Ya, dalam percobaan sapi bisa menyukai jerami amoniasi
ya. Dan bisa dilihat di sini jerami amoniasi dianginkan sebelum diberikan ke ternak, jadi dihamparkan itu supaya ya agak dijemur juga ya, supaya tadi amonianya berkurang. Indikator keberhasilannya apa? Baunya agak pesing, bau amonia. Kemudian warnanya kecoklatan, teksturnya lembut ya, karena sudah mengalami pradigesti oleh amonia, oleh urea tadi. Ada proses amoniasinya, tidak ada jamur dan tidak berlendir ya, ini berarti berhasil. Kemudian untuk amoniasi fermentasi jerami, ya, ada amoniasi fermentasi jerami atau amofir atau tapit dami. Itu adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang pesat dengan cara meningkatkan kecernaan dari jerami, meningkatkan protein dari jerami, dan meningkatkan palatabilitasnya. Jadi ini inovasi selanjutnya dari sekedar diamoniasi, ini dibuat amofir, itu amoniasi digabungkan dengan fermentasi. Namun ini juga syarat dan ketentuan berlaku ya, artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ternak pesat hanya dengan pakan tunggal amoniasi jerami. Tetap kita harus berusaha memberikan bahan pakan lain yang berkualitas ya. Jadi ini hanya digunakan sebagai sumber serat untuk sapi atau ternak ruminansia kita yang lain. Untuk bahan-bahannya amofir, jerami padi kering atau jerami segar setelah diangin-anginkan. Jadi kadar airnya lebih kurang 40%. Lalu ureanya adalah 6 kg per ton jerami. Starternya adalah 6 kg per ton jerami juga ya. Lalu air 400 liter per ton jerami kering. Untuk jerami segar itu tidak perlu diberi air lagi. Jadi air ditambahkan kalau kita menggunakan bahan jerami padi kering. Catatan, amofir menggunakan starter atau probiotik. Nah, ini bedanya dengan amoniasi tadi ya. Ya, bedakan dengan amoniasi yang tanpa menggunakan starter atau probiotik. Nah, cara pembuatannya adalah timbang jerami padi kering sebanyak 1 ton ya. Sediakan air sebanyak 400 liter. Ya. Dan timbang starter dan urea sebanyak 5 kg sesuai tadi resep tadi, lalu campur starter dan urea jadi satu. Nah, campur semua jadi satu. Dan cara pembuatannya adalah kita tumpuk jerami padi sejajar ukuran dasar ya, 2,5 kali 2,5 meter misalnya, lapis demi lapis, dan ketebalan lebih kurang 25 cm ya. Maksimal itu 40 cm hingga 50 cm ya, tumpukannya itu, tapi harus jajar. Siram air di atas lapisan hingga merata untuk jerami kering. Jika menggunakan jerami segar tidak perlu disiram air ya. Saya kira sudah cukup jelas, karena tujuan penambahan air adalah supaya ada bisa meningkat memperlancar proses dari amoniasi tersebut. Taburkan campuran starter dan urea hingga merata ya. Taburkan merata, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Tumpuki selapis jerami padi plus minus 25 cm hingga 40 cm sambil diinjak-injak hingga padat. Jadi kalau sejajar kan bisa kita pastikan semua lapisan sama perlakuannya. Ulangi lagi penyiraman air di atas lapisan jerami padi tersebut hingga merata ya. Tiap lapis ditaburi, kemudian diinjak-injak, dikasih air lagi ya. Jadi bertahap seperti itu, tidak langsung satu waktu. Ulangi lagi pelaburan starter hingga merata, dan demikian seterusnya lapis demi lapis hingga seluruh bahan yang kita gunakan selesai ditumpuk ya, seperti di foto itu, sampai tinggi ya, sampai tinggi. Nah, kemudian setelah selesai bagian atas ditutupi daun-daun kering, misalnya daun pisang atau daun lainnya, atau jika tersedia bisa ditutup dengan terpal juga bisa ya. Kalau mau permanen terpal bisa dipakai berkali-kali, dan di atas diberi pemberat sehingga memang harus merata. Kenapa? Karena kalau tidak merata, misalnya tumpuan itu tinggi di tengah,
kemudian diberi terpal dan diberi pemberat, maka beratnya itu tidak bisa menekan ke bawah secara merata, sehingga memang sejajar itu penting, jadi tidak asal numpuk. Buatan jerami padi telah selesai ya. Nah, prosesnya selesai dan sekarang tinggal kita biarkan tertutup dengan terpal atau daun-daun tadi minimal 3 hingga 4 minggu ya, 21 hari hingga 1 bulan. Setelah 3 sampai 4 minggu jerami padi amoniasi, fermentasi atau tapit dami siap diberikan pada ternak, namun sebelum diberikan terlebih dahulu diangin-anginkan. Ini sama dengan di waktu pembuatan amoniasi jerami. Ciri-ciri keberhasilan fermentasi ini ya, jerami padi ini ya, setelah hari ketiga suhu di bagian dalam jerami meningkat hingga 80 derajat Celcius, panas sekali. Setelah 3 minggu baunya agak harum, warna kuning agak kecoklatan, warna dasar jerami masih tampak ya, tekstur lemas, tidak kaku, tidak busuk dan tidak berjamur. Kalau sampai berjamur, bau busuk, ya itu tanda-tanda kurang berhasil. Kalau berhasil harusnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pakan komplit atau complete feed. Apa sih pakan komplit itu? Pakan komplit itu pakan yang sudah mengandung sumber serat ya, ada hijauan, rumput, tepung jagung, jerami, legum, rambanan, daun-daunan, tongkol jagung, batang pisang ya. Lalu ada juga sumber energinya atau karbohidrat, ada onggok, ampas ketela, dedak padi, polar atau dedak gandum, gaplek, molasses, roti afkit dan lain-lain. Kemudian juga mengandung sumber protein, bisa bunggil kelapa sawit, bisa bunggil kopra atau bunggil kedelai, tepung ikan, ampas tahu dan lain-lain. Jadi masing-masing sumber ini memiliki perwakilan lengkap, ada sumber seratnya, sumber energi, sumber protein, itu baru disebut pakan komplit ya. Jadi bisa macam-macam itu komposisinya pakan komplit itu. Intinya adalah campuran hijauan dan konsentrat. Hijauan dicacah, diberikan bersamaan, itu juga disebut pakan komplit. Jadi misalnya Anda punya hijauan rumput gajah atau odot atau rumput raja, dicacah lalu dicampur dengan konsentrat lalu diberikan bersamaan, itu juga sudah menjadi pakan komplit karena ada sumber serat, ada sumber karbohidrat dan sumber protein. Keuntungannya adalah komposisi pakan tetap, pertumbuhan mikroba rumen juga optimal ya. Dan kerugiannya adalah sisa pakan mengandung konsentrat yang berharga. Nah, bagaimana kita memperlakukan sisa pakan ini ya? Solusinya adalah membuat silase pakan komplit. Mudah dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa limbah, memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, protein dan energi dibandingkan dengan silase hijauan saja. Daya simpan lebih lama dibanding tanpa dibuat silase, meskipun tidak selama silase yang hanya hijauan saja. Dapat diberikan tanpa menambahkan konsentrat karena sudah ada konsentratnya ya, atau bahan pakan kuat terlebih dahulu karena sudah ada konsentrat di dalamnya. Itulah keuntungannya. Indikator keberhasilannya apa? Pembuatan silase pakan komplit ini ya. Untuk indikator keberhasilan pembuatan silase pakan komplit adalah setelah nanti 21 hari atau 4 minggu nanti, maka akan tercapai keasaman pada saat dicek ya dengan pH 3,5 hingga 4. Kemudian muncul bau harum bercampur asam, warnanya segar dan tidak jauh berubah dibandingkan warna sebelumnya. Kemudian tidak tumbuh jamur dan juga tidak terdapat serangga. Nah, ini adalah indikator-indikator keberhasilan buatan silase pakan komplit. Kemudian penyimpanan ya dilakukan pada suhu ruangan yang suhunya sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian bahan penyimpan adalah diusahakan tidak tembus cahaya. Kemudian kondisinya juga tanpa oksigen atau anaerob. Nah, sebelum diberikan pada ternak maka sama ini diangin-anginkan setengah hingga 1 jam sebelum diberikan kepada ternak. Kalau misalnya diangin-anginkan lebih lama dari itu juga tidak masalah. Ini adalah istilahnya patokan supaya tidak terlalu sebentar ya, baru saja diambil kemudian langsung diberikan, tapi ada jeda waktu minimal setengah jam
sebelum bisa diberikan kepada ternak. Nah, semoga apa yang diberikan, yang kita urai pada saat ini bisa bermanfaat dalam pemahaman bagaimana kita membuat atau mengolah pakan dengan teknologi pakan untuk menyediakan pakan di musim kemarau, dan juga kita bisa mensikapi lebih baik bagaimana penerapannya di lapangan langsung pada ternak. Nah, semoga bisa menghasilkan apa yang kita harapkan, itu performa ternak yang baik, dan apa yang kita inginkan, yaitu keuntungan dari hasil usaha yang kita lakukan bisa tercapai. Jadi semoga bermanfaat dan selamat belajar.